Oke, halo semua. Sekarang gue lagi di tempatnya Dansen. Kebetulan lagi mampir dan sekalian aja kita ngobrol langsung sama ahlinya nih. Jadi singkat cerita, Dansen itu merupakan coach gue untuk movement, untuk ya gue sempat ada cedera dan dia yang bantu gue lah. Oke, Dansen. Oke. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Gue lebih mau nanya aja sih bro. Apa sih yang lu lakukan kalau latihan? Seperti apa contohnya? Kayak misalnya ya lu kan sering banget lu main kettlebell, main squat, apa. Kenapa lu latihan itu dan apa alasannya? Oke, jadi pertama kenapa gue bisa latihan seperti ini? Oh ya, gue jelasin dulu latihan gue gimana ya. Kenapa? Maksudnya apa sih prinsip latihan lu gitu? Jadi gue latihan tuh nggak cuman fokus tingkatin strength, tapi gue jaga juga biar secara struktur gue tuh balance ya. Nggak cuman kuat di satu tapi lemah di yang lain. Dan gue juga memakai beberapa modality, bukan cuma barbell, ada juga dumbbell, ada kettlebell, ada pakai TRX, body weight, jadi luas lah gitu ya. Dan juga latihan gue tuh nggak tiap hari pasti beda gitu. Oke. Nah mungkin orang juga maksudnya masih kan kita audiens kita rata orang yang masih awam dalam dunia fitness nih. Nah coba diumpamakan misal nih bro ada klien datang ke tempat lo nih. Apa yang pertama kali lo lakukan untuk mereka? Oke, pertama ya gue tanya dulu dia tujuan latihan apa. Oke, tujuan latihan apa? Oke. Nah, dari sana gue lihat mereka tuh ada di mana. Starting point mereka di mana dan dengan goal mereka tuh seberapa jauh. Oke. Dan kadang mungkin goal mereka tuh sangat jauh kan. Contohnya bisa gimana? Contoh misalnya gue mau jadi kuat banget. Oke. Misalnya gue mau ngangkat berapa berat gitu, gue mau tambah massa otot. Oke. Tapi fondasinya dulu yang gue pentingin. Fondasinya dulu, oke. Ya biar dia ke depannya tuh aman pas latihan dan nggak gampang cedera. Oke. Nah, fondasi itu seperti apa? Maksudnya lu bisa cerita lebih lanjut nggak? Maksudnya kenapa lu bisa bilang goalnya dia tuh nggak realistis? Atau misalnya contoh misalnya ada orang nih yang mungkin dari super gemuk, dia mau lose fat. Apa yang lu bilang, kok itu goal lu nggak realistis gitu? Ada yang tuh terlalu buru-buru gitu. Buru-buru, Misalnya, oh gue dalam 2 bulan, gue udah mau achievementnya segini. Oke. Tapi lu dalam waktu 2 bulan juga nggak tiba-tiba jadi gendut gitu kan. Betul sekali. Jadi lu misalnya lu jalan ke dalam hutan ya 10 km. Ya. Lu baru 2 km masih tetap dalam hutan, lu belum keluar. Tuh, oke. Jadi yang pertama yang lu bilang adalah goalnya nggak resist dulu nih. Nah sekarang lu lihat nih ada orang goalnya nggak resist nih. Apa yang lu kasih solusi seperti apa? Jadi gue biasa jelasin, lu tuh mesti kan butuh waktu kan. Butuh waktu, betul. Untuk merubah suatu kebiasaan habit. Betul. Jadi gue bilang ya lu enjoy aja, jalanin aja prosesnya gitu. Oke. Jadi yang gue pentingin tuh mereka bisa suka sama prosesnya dulu. Oke. Enjoy the process itu biasanya baru bisa dapat hasil. Oke. Nah sekarang ini gue tertarik nih bro sama metode lu. Lu kan bilangnya kan lu lebih fokus ke arah strength training. Strength dalam artian ya lu angkat beban lah ya. Iya. Ya maksudnya gue lihat di tempat lu tuh lu nggak ada cardio sama sekali. Nggak ada treadmill. Oh iya nggak ada treadmill kan. Nggak ada air bike juga nggak ada, rower juga nggak ada. Semuanya pure beban. Nah apa alasannya bro? Jadi kan space gue terbatas ya. Oke. Nah sekarang apa lu di perfect world? Space lu nggak ada batasnya. Iya, kalau ada alat treadmill juga nggak lo beli juga. Ya paling bukan treadmill yang tradisional ya. Oke. Yang curve tuh, yang manual ya. Yang lu bisa sprint. Ya. Paling gue beli itu sih. Nah, ya sekarang gue mau tanya. Oke, alasannya apa bro? Kenapa lu lebih prioritaskan kepada beban? Karena itu adalah fondasi untuk kita bisa gain strength. Sebenarnya bisa buat cardio juga, tergantung programming kita. Oke, bisa buat cardio juga itu. Bisa dibilang itu intinya lah. Intinya dalam adalah suatu beban. Ya satu training setting ya. Itu beban, maksudnya kayak free weights barbell, rack itu tuh the main yang paling penting, utama. paling utama. Nah,
bisa lu kasih contoh nggak? Maksudnya katakanlah ada orang yang mau fat loss. Kita ambil contoh paling gampang fat loss. Terus lu kasih beban. Nah itu apa alasannya? Karena mindset orang biasanya pasti bilangnya, gue ingin gue jogging, cardio, treadmill. Jadi lu latihan strength tuh lu untuk menambah massa otot lu. Oke. Semakin banyak massa otot lu, metabolisme tubuh lu tuh semakin tinggi. Oke. Dan untuk strength training sendiri, lu beda 2,5 kilo ya, itu lu berasa, itu beda rasanya, feel-nya. Dan itu adalah sebuah stimulus yang baru untuk tubuh lu. Kalau lu kardio doang, lu andelin kardio, awalnya mungkin badan lu kan belum terbiasa. Lu bisa dapat resultnya, lama-lama lu jadi efisien, lu udah nggak dapat resultnya. Sedangkan lu kalau strength training, lu beda 2,5 kilo aja udah beda. Itu sesuatu yang baru untuk tubuh lu. Lu ganti stance kaki lu misalnya squat dari narrow ke sedikit lebih lebar, itu juga stimulus baru. Lu ganti grip lu dari lebar ke narrow, itu juga stimulus baru. Itu variasinya jadi banyak banget gitu. Ya, itu menarik banget sih buat gua sih. Jadi kalau misalnya katakanlah kita pakai rumus yang paling awal nih bro. Misalnya katanya kan kalau fat loss kan kalori in, kalori out. Nah, kalau misalnya dengan kardio itu kita bisa ngurangin kalori lebih banyak dibanding kita biasa nggak latihan. Kan ada hasil tuh fat loss tuh. Dan angkat beban juga sama nih. Kita angkat beban, kita juga bakar kalori juga. Katakanlah angkat beban 500 kalori yang terbakar, sama juga kardio. Nah itu mana yang lebih efektif? Sama-sama beban 500 kilo, kardio sama, angkat beban juga sama. Nah, mana lebih efektif dengan untuk fat loss itu? Balik lagi fat loss tuh, kalian mesti ngerti ya yang tadi konsep total daily calorie intake sama outputnya. Kalau mau lose kan mesti lebih banyak outputnya. Nah, dengan lu angkat beban, lu tuh bisa maintain lu punya otot, massa otot. Ingat, massa otot semakin banyak, lu metabolismenya semakin tinggi. Jadi, anggaplah metabolisme tuh engine-nya. Dan kontribusi paling besar dalam fat loss adalah metabolisme tubuh lu sendiri. Engine-nya itu ya? Iya, itu bisa 60% dari lu punya total output. Sedangkan lu latihan tuh outputnya paling 10-15% doang dari latihan ya, exercise. Jadi kalau lu cuman fokus sama cardio doang, biasanya lu bisa ada muscle loss juga. Kalau engine lu makin kecil dan sedangkan metabolisme kan kontributor paling besar. Nah itu makin lama kan makin lambat. Jadi antara kalau suruh pilih cardio atau strength doang ya pasti strength lebih unggul. Tapi dalam sebuah fat loss program sebaiknya dikombinasi antara strength dan cardio. Jadi bisa dibilang juga kalau katakanlah misalnya dengan berat badan kita 70 kilo, kita lakuin cardio awalnya. Itu kita bisa turunin berat badan. Lama-lama udah nggak efisien karena kita kehilangan massa otot. Iya, dan udah adaptasi. Dan adaptasi juga. Jadi ibaratnya itu yang nimbulin orang itu mungkin awalnya makannya 2000 kalori, lama-lama akan terhambat jadinya 1500, jadi 1000, bahkan 800. Iya, mampus sih. Nah ya, jadinya bisa dibilang juga dengan lu latihan strength, lu tuh bisa memaintain muscle-muscle dan lu bisa makan sama. Iya, benar. Atau bisa pun sedikit lebih banyak. Oh, bisa sedikit lebih banyak ya. Oke, itu bagus banget sih ya. Nah, itu keunggulan dari strength training. Nah, sekarang berdasarkan pengalaman pribadi gua, banyak tuh orang yang cedera. Orang yang cedera, ya mungkin karena kesalahan dia angkat atau sehari-hari, atau misalnya ada juga orang yang duduk nih tiba, aduh kecentit loh sampai gue. Nah, itu kenapa lu menganjurkan mereka untuk strength training? Kenapa nggak lu suruh, lu ke dokter aja, pijit, setrum-setrum, minum obat? Nah, itu kenapa? Nah, jadi kadang orang kenapa dia bisa cedera? Nah, itu kenapa tuh cedera itu? Tuh ada dua possibility ya. Yang pertama tuh kapasitas otot dia apa yang dia lakukan tuh melebihi kapasitas otot dia. Oke. Terus? Jadi badan lu belum siap, lu udah lakuin itu, ya badan lu nggak bisa kan, nggak bisa terima ininya. Akhirnya lu cedera. Kedua, lu tuh kurang ruang geraknya. Jadi misalnya mobility, lu kurang, tiba-tiba lu ke range itu.
Oh, Jadi oke. lu bisa kecetit gitu. Oke. Jadi secara garis besar, yang pertama lu kurang strength. Jadi harusnya kemampuan lu ngangkat 10 kilo, ngangkat 20 kilo cedera. Dan yang kedua adalah lu nggak bisa gerak. Jadi katakanlah ruang gerak lu terbatas. terbatas. Jadi misalnya katakanlah lu ya mungkin kita lihat orang banyak yang kaku ya tangannya ya, karena Kaku. mereka jarang gerak ya. Nah saat mereka disuruh gerak yang lebih lentur, lebih fleksibel, mereka langsung cedera gitu ya. Iya. Nah, kenapa dengan strength training itu bisa menyelesaikan dua masalah ini? Gimana caranya itu? Jadi lu kalau mau gerak itu kan semua yang gerakin kan otot. Oke, betul. Ya, jadi kalau lu semakin kuat, otot lu semakin banyak dan movement quality lu bagus, itu menurunin resiko cedera. Nah, kenapa lu nggak yoga aja? Nah, maksudnya kenapa kita kan ngomong soal movement nih? Kita lihat banyak orang yoga yang lentur-lentur nih. Kenapa kita katakan ada orang yang datang ke lu, bro, gue kaku banget nih. Kenapa lu nggak bilang, oke, lu yoga aja bro, atau lu stretching aja bro? Karena gimana tuh prinsipnya tuh? Yoga tuh terlalu satu dimensi banget. Gimana? Jadi dia fokusnya lebih ke flexibility kan. Oke. Lu kalau fleksibel tapi lu nggak kuat di posisi itu juga resiko cedera tinggi. Oke. Jadi lu masih ada stability di range itu. Oke. Nah, gimana lu dapat stability? Strength training. Oke, jadi bisa dibilang kalau menurut lo stretching yang biasa yang kita sering tahu itu dan yoga itu dia tuh nggak melatih stability-nya. Iya. Hanya melatih flexibility saja. Iya. Oke. Nah, dengan lu hanya melatih flexibility aja, itu bisa cedera tuh. Ada contoh kasus nggak itu? Iya, yang nggak cedera, cuman kalau lu nggak bisa kontrol di range itu, lu bisa cedera. Ya kita ada beberapa teman. Case-nya gimana tuh case-nya tuh? Contoh ada kasusnya. beberapa teman instruktur yoga kan. Oke, ya, bagus. Dia bisa ke pose-pose tertentu, Oke. tapi dia alamin cedera juga. Itu karena badan dia tuh nggak kuat untuk nahan di posisi itu. Oke, itu bisa jadi cedera itu? Bisa. Oh, iya. Nah, itu karena apa coba? Maksudnya kalau kita ngomong contoh konkretnya, real life-nya gimana tuh? Ada pengalaman nggak? Klien lo tiba-tiba misalnya, gue ngapain gue cedera gitu? Ada nggak? Kalau klien gue sendiri nggak sih yang super fleksibel, tapi yang cedera nggak. Tapi rekan kerja gue dulu. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Gue ingat Gimana satu. tuh ceritanya tuh? Jadi dia fleksibel, cuman dia nggak bisa kontrol range dia. Di end range-nya dia nggak bisa kontrol. Dia sering sakit di lower back. Oke. Nah, terus apa saran lu untuk memperbaiki? Jadi dalam suatu program latihan lu mesti balance. Balance tuh yang penting. Jadi setiap orang kan kebutuhannya beda. Ada yang kuat di mana, kekurangannya di mana, itu kekurangannya mesti dinaikin. Biar secara struktur lu balance. Oke. Soalnya kalau satu sisi nariknya lebih banyak dibanding satu, itu jangka panjang lu bisa cedera. Oke, dan kita bisa solve-nya itu dengan cara strength training gitu? Iya, strength training tapi spesifik dengan kebutuhan lu. Bukan kayak general training gitu ya. Oh, jadi emang jauh lebih kompleks ya? Iya, lu Lebih mesti sulit tahu lu strength trainingnya mesti gimana gitu. Apa yang perlu lu kuatin, gerakan yang mana cocok untuk lu. Nah, kalau misalnya menurut lu gimana bro? Kalau misalnya ada orang yang sakit cedera, tapi dia ke dokter, dan dokter itu bilang jangan beban lagi. Nah, dokter itu gimana menurut lu? Ya, dokter kan sebenarnya mereka nggak terlatih untuk lihat dari sudut pandang ini kan. Mereka bukan dari sudut pandang preventif. Mereka lebih ke cure. Oke. Nah, lebih untuk mengobati. Dan sorry to say banyak dokter tuh di sponsor, di endorse oleh big pharma. Jadi apa-apa tuh obat. Jadi sebenarnya untuk solve masalah orang ya, movement lah, sakit, kesehatan, itu sebenarnya dari gerak lifestyle. Dari apa yang lu makan, dari ya lifestyle lu masih aktif. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang kena low back pain katakanlah, itu kalau misalnya dengan strength training, dengan lu makan yang bagus, lifestyle juga bagus, itu soft dengan sendiri tanpa lu perlu ke dokter? Iya. Nice. Dokter semua pasti ya banyakan ya anjurannya, udah lu istirahat aja. Oke, lu istirahat mungkin ya sakitnya hilang. Tapi nanti lu lakuin gerakan itu lagi, lu sakit lagi. Jadi dia
nggak solve the root cause Iya, dia gitu. nggak misalkan masalah itu apa. Iya, dia cuman ilangin simptomnya. Oh, yang penting lu nggak berasa sakit, udah. Tapi masalahnya di mana dia nggak cari tahu. Nah, jadi kita mesti selidiki masalahnya tuh mulainya di mana, akarnya. Baru lu bener-bener nggak akan sakit lagi gitu. Oke, nice. Nah kalau misalnya bro, kita solve itu tanpa strength training, tanpa beban, bisa nggak? Susah sih, dari Susah. pengalaman gue susah. Susah ya, karena lu Karena nggak bisa memperkuat atau apa? Iya, karena lu kalau kapasitas otot lu rendah dan lu melebihi itu, udah lu langsung cedera gitu. Jadi lu mesti tingkatin kapasitasnya. Menarik banget nih. Nah, gimana kalau misalnya untuk orang tua bro? Justru mereka sebenarnya ya, mereka tuh mesti strength training. Nah itu juga kan banyak tuh, katakanlah ya kan gue punya alat fitness nih. Banyak klien gue yang katakan sudah berumur. Mereka malah lebih pilih untuk treadmill. Padahal kalau menurut logika gue, treadmill kan lebih bahaya karena lututnya mungkin sakit atau apa ya. Gue juga nggak tahu lah ya. Nah itu gimana tuh menurut lo? Itu dari mindset mereka sih. Mungkin mereka mikir tuh lu strength training lu mesti angkat kayak Ronnie Coleman. Nah, iya, enggak gitu. Jadi lu squat aja pakai berat badan lu, itu juga strength training. Jadi lu strength training harus spesifik ke kebutuhan lu. Gitu. Jadi setiap orang kebutuhan pasti beda. Lu mesti tailor made untuk tuh orang. Nah, dan gitu bro. Gimana tuh orang tua tadi tuh bro? Kenapa harus? Kenapa harus? Ya, karena kenapa harus? Lu semakin berusia, masa otot lu semakin menurun, metabolisme semakin turun, kepadatan tulang lu turun. Oke. Dan cuman satu ya hal yang bisa menunda, memperlambat proses itu adalah dengan strength training. Wow. Iya. Itu nggak ada yang lain. No other way. Soalnya tubuh kita kalau dia nggak ter-challenge, dia nggak akan tumbuh, dia nggak akan grow gitu. The only way to challenge the body, lu mesti ada load kan, ada beban. Ya strength training itu. Itu bagus banget sih bro. Jadinya sama ini kan kita lihat ya ternyata orang tua yang sudah nggak bisa jalan, yang terlalu ekstrim lah, atau orang tua yang sakit punggung lah, yang paling gampang lah. Mereka dokter pada bilang, lu duduk aja, bed rest, jangan gerak, jangan angkat galon, jangan angkat beban apa-apa. Itu ternyata kurang tepat bro ya? Kurang tepat. Harusnya dia tetap latihan. Iya, latihannya harus spesifik dengan kebutuhan mereka. Mungkin ada yang latihan mungkin dia cedera karena dia belum siap untuk gerakan itu. Lu mesti progres dia bertahap gitu. Jadi memang perlu profesional yang bisa memantau, yang bisa memantau dan tahu gitu. Dia saat ini, tahap ini cocoknya gerakan di mana. Nanti baru lanjut ke tahap next-nya gitu. Sama gue juga kan lihat juga di Instagram lu juga suka martial art juga. Dan lu juga melatih klien lu juga martial art juga. Nah, ini juga sering banget ada mitos yang dimana kalau misal kita fight, kita MMA, kita nggak boleh angkat beban, jadi kaku. Iya. Nah, kenapa itu bisa terjadi mitos itu bro? Nah sama, banyak orang tuh konsep angkat beban tuh jadi bodybuilder. Nah, jadi beda itu bro ya, bodybuilder beda. Bedanya gimana tuh bedanya bro? Nah bodybuilder kan mereka concernnya cuman ke estetik ya. Estetik, betul. Estetik gitu, ototnya gede, kelihatannya bagus gitu. Okay. Nah kalau lu latihannya spesifik untuk sport lu atau MMA, martial arts, tuh nggak begitu cara latihannya. Oke, gimana tuh? Maksudnya apa bedakan? Yang secara garis besar aja? Oke, jadi dari segi repetisi angkatan ya, itu lebih rendah. Karena lu lebih fokus ke strength dan power. Dan lu ada latihan kayak plyometric lah. Oh iya. Karena mereka untuk spotnya mereka masih meledak kan, mesti eksplosif. Ya itu harus dilatih. Ya. Jadi tetap harus angkat beban berarti ya? Harus. Jadi kalau lu mau powerful, lu tuh mesti ada force sama acceleration. Acceleration tuh speed. Lu mesti cepat. Nah, lu tingkatin force tuh dari strength training. Strength training yang tepat ya. Bukan yang ala bodybuilder ya? Iya. Itu kalau bikin jadi kaku bahkan. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya sport yang lain gimana? Kadang-kadang gue juga dapat klien yang dia suka sepeda. Suka sepeda, takut kurang kuat kakinya. Katakanlah kan sepeda kan perlu endurance yang lama. Kalau kakinya terlalu gede, banyak squat malah jadi gede cepet kuat doang, tapi nggak tahan lama gitu.
Itu, biasa kesalahan di programming. Salah programmingnya. Iya, mungkin programnya nggak tepat untuk yang sport yang dia lakukan. Oke. Tapi menurut lu semua sport itu butuh angkat beban? Iya, dan angkat beban bukan cuman untuk menunjang performa di spotnya, tapi juga mencegah cedera. Jadi biasa sport tertentu kan dia cuman make otot tertentu doang kan. Nah, lu masih kuatin otot yang berlawanannya. Nah, ini agak menarik nih. Gue juga jadi keinget nih lo ngomong kayak berlawanan gitu. Dulu pernah pelatih boxing tuh bilang jangan latihan chest karena kita mukul tuh pakai back. Sebenarnya nggak pakai back sih, lu produksi power tuh semua dari satu badan, dari kaki, dari lu punya terang ke rotationnya. Nah, dia selalu menganjurkan atletnya untuk mainnya lat pulon aja, yang main bench press. Nggak juga sih, lu butuh bench press, cuman mungkin porsinya. Porsi bench press-nya jangan melebihi dari back-nya. Oh ya gitu, jadi tetap ya karena boxing kan ini banget, ya lu kan mukul kan, terlalu banyak di sini, lu mesti kuatin di belakangnya. Jadi tergantung porsinya. Sama bench press-nya lu jangan bench press kayak bodybuilder. Gitu. Menarik tuh. Gimana tuh? Jadi lu bench press-nya fokusnya untuk tingkatin strength lu, sama lu mesti latih speed, meledak gitu. Karena yang lu butuhkan ledakan kan. Kalau lu latih kayak bodybuilder, ya lu jadi tebel dan jadi pelan. Dan juga jadi kaku nanti. Bro, mungkin yang terakhir nih, yang paling sering ditanyain. Kalau misalnya cewek, mau badannya bagus, tone, atau cowok lah, cowok juga banyak, cowok juga, gue nggak mau kayak Ronnie Coleman, nggak mau bodybuilder. Itu lu anjurinnya strength kah, cardio kah, atau mungkin banyak juga orang yang lihatnya, kayak badannya Ronaldo, keren, gue mending main bola aja. Itu yang terakhir nih, gimana pendapat lo? Kenapa tetap harus latihan strength? Pertama kata-kata tone yang bisa ada shape itu apa? Yaitu otot. Ya itu yang pertama. Dan kedua tuh cewek takut bulky bla bla bla. Cewek tuh testosteron levelnya jauh di bawah laki-laki, cowok. Jadi dia nggak akan bisa jadi the Hulk. Itu nggak mungkin. Dan mungkin mereka lihat image-nya bodybuilder cewek kali ya. Nah, secara natural cewek tuh nggak bisa kayak gitu. Itu mereka tuh semua ada ininya. Ya kita tahu lah apa itu. Nah sekarang yang cowok juga banyak loh yang mau cuman kayak atletis, six-pack, nggak mau yang kayak Ronnie Coleman. Jadi mereka takut latihan. Gimana caranya supaya menjaga supaya nggak jadi kayak Ronnie Coleman? Ya tinggal jaga volume latihannya aja sih. Tapi juga dan lu kalau natural ya, natural lu susah banget kayak begitu. Kayak gue sendiri, gue natural, gue mulai lifting tuh akhir 2013 lah. 2014. Ya 6 tahun lah. 6 tahunan. Lu lihat badan gue, bisa-bisa aja kan. Gede-gede juga ya. Ya nggak gede-gede juga. Nah, ini natural. Jadinya buat cowok-cowok juga sebenarnya nggak perlu takut angkat jadi Ronnie Coleman. Karena hampir nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Lu bisa buff, bisa gede gitu, cuman angkat beban tuh hampir nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi tadi Dansen udah bilang kalau angkat beban, strength itu penting banget dan bukan cuma untuk cowok aja, bukan cuma untuk cewek aja, bahkan orang tua juga perlu. Bahkan orang yang cedera, yang sakit low back, yang katanya nggak boleh angkat beban itu harus angkat beban juga. Nah, thank you guys sudah nonton. See you.